Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan Gisbi dan dua teman saya lainnya yaitu Ahmad Fadil dan Tika Ayu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami sampai ke bab metodologi penelitian. Kami mengangkat judul analisis pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI, kantor cabang pembantu Universitas Brawijaya di Malang. Yang pertama ada latar belakang. Alasan kami memilih judul penelitian ini. Mobile banking merupakan salah satu produk jasa yang mengandalkan kecanggihan teknologi General Package Radio Service atau biasa disingkat GPRS. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa kepuasan nasabah tergantung pada kualitas layanan yang baik. Namun, ada beberapa keluhan dari nasabah mengenai aplikasi mobile banking. Keluhan yang paling banyak masuk seperti adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan untuk berpura-pura sebagai bank. Dan keluhan selanjutnya adalah masalah sinyal dan biasanya aplikasi mobile banking lelet. Penyebab penipuan ini lebih banyak disebabkan oleh pengguna mobile banking menerima SMS palsu yang menanyakan detail rekening bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan. Modus seperti ini telah berhasil membuat banyak orang yang terjebak dan uangnya terkuras. Solusi dari kami, hendaknya para nasabah perlu berhati-hati apabila ada SMS masuk seperti itu, karena pihak bank tidak akan pernah meminta ID dan password mobile banking. Solusi yang kedua adalah pihak bank perlu memberikan sosialisasi kepada para nasabah sebelum nasabah tersebut mendaftar mobile banking. Sosialisasi berisi tentang masalah keamanan di mana pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai teknis aplikasi mobile banking. Untuk masalah aplikasi mobile banking yang sering lemot atau hilang sinyal, maka pihak bank perlu meningkatkan kualitas aplikasi tersebut. Solusi yang kami sebutkan di atas tentu terdapat kekurangan, di mana membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Untuk mengatasi kekurangan solusi tersebut, kami menjadi tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah. Dari hal yang saya sebutkan di atas merupakan poin-poin yang penting di mana kami menentukan judul penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, apakah kekurangan layanan mobile banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis sejauh mana pengaruh mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada Bank BNI, kantor cabang pembantu Universitas Brawijaya di Malang. Yang kedua, menganalisis apakah kekurangan layanan mobile banking mempengaruhi keputusan dalam memilih layanan BNI mobile banking. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembuktian tentang pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasikan permasalahan dalam kualitas layanan mobile banking yang terjadi di BNI, Kantor Cabang Pembantu Malang, Universitas Brawijaya, dan juga dapat memberikan masukan-masukan mengenai peningkatan kualitas layanan mobile banking. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kepuasan nasabah. Kata kepuasan ini berasal dari kata satis dan fasio. Satis itu artinya cukup baik, memadai, dan fasio sendiri artinya melakukan atau membuat. Nah, kepuasan ini dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu. Secara umum sendiri, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang dipikirkan pada kinerja yang diharapkannya. Menurut Freddy Rangkuti, kepuasan nasabah berjalan berbarengan dengan ketidakpuasan, artinya respon nasabah terhadap evaluasi dan ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Jadi kepuasan itu adalah suatu tanggapan
emosional yang dirasakan oleh nasabah pada saat mereka menikmati pengalaman menggunakan produk jasa. Nah, apa manfaat kepuasan nasabah? Kepuasan nasabah terhadap bank akan berdampak bagi keuntungan bank. Apabila nasabah puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan bank, maka nasabah itu yang pertama akan mengulang kembali pembelian produk. Artinya, nasabah itu akan membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang apabila nasabah merasa puas. Yang kedua, loyal terhadap bank. Artinya, apabila nasabah merasa puas, maka kecil kemungkinan untuk nasabah itu berpindah ke bank lain. Yang ketiga itu memberikan promosi gratis dari nasabah. Artinya apabila nasabah ini merasa puas, maka nasabah tersebut akan mempromosikan secara gratis bank kita terhadap nasabah lain atas pengalaman pelayanan yang telah dialaminya. Yang kedua yaitu mobile banking. Mobile banking sendiri ini merupakan sebuah layanan perbankan yang menggunakan alat komunikasi seperti handphone. Dengan mobile banking ini dapat melakukan berbagai transaksi yang ditawarkan bank. Nah, dengan kehadiran mobile banking, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan handphone. Tetapi, untuk mendapatkan layanan ini, nasabah harus mengisi surat permohonan ke bank dengan meregister nomor handphone yang akan digunakan di samping untuk keamanan bertransaksi. Nah, apa saja manfaat penerapan mobile banking ini? Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari nasabah sendiri itu yang pertama itu praktis. Jadi nasabah ini tidak perlu lagi datang langsung ke bank atau ATM karena nasabah dapat langsung bertransaksi dari ponsel kapan dan di mana saja. Ini artinya praktis dalam waktu, tenaga, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aman. Nah, semakin majunya teknologi, m-banking ini sudah terprogram dengan adanya penggunaan PIN dan ditambah dengan sidik jari. Jadi sehingga nasabah itu akan merasa aman dalam bertransaksi. Yang ketiga itu penggunaan yang bersahabat. Nah, m-banking ini dirancang untuk dapat digunakan oleh semua kalangan nasabah dengan tampilan simpel akan memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Jadi tidak memandang umur tua, muda, kecil, besar, semuanya dapat menggunakan m-banking ini karena tampilannya itu simple, jadi semua orang akan mudah memahaminya. Berikut terdapat review dari peneliti-peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian Melvi Adela tahun 2020 menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah. Yang kedua, penelitian dari Yeni Anda tahun 2019 menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kualitas layanan mobile banking dan produk mobile banking secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Yang ketiga, penelitian dari Mariatul Adila tahun 2017 menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kepuasan nasabah dan layanan mobile banking berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan yaitu variabel layanan mobile banking, terus layanan mobile banking, produk mobile banking, kepuasan nasabah, semuanya berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah atau kepuasan nasabah. Nah, adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada kualitas layanan dan kualitas produk mobile banking, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan persepsi nasabah terhadap kekurangan layanan mobile banking. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis pertama, kualitas layanan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan nasabah. Hipotesis yang kedua adalah produk m-banking berpengaruh secara positif terhadap kepuasan nasabah. Nah, kualitas layanan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kepuasan nasabah. Hal ini disebabkan kualitas layanan merupakan hal yang penting bagi para nasabah untuk menentukan keputusannya. Di bawah ini terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya ada variabel. Jadi variabel berdasarkan posisinya ada dua macam. Yang pertama ada variabel independen atau bebas, dan yang kedua ada variabel dependent. Variabel independen atau bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependentnya.
Variabel independen juga bisa dikatakan sebagai variabel yang ingin diuji untuk dianalisis hubungan atau pengaruhnya. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang tergantung oleh variabel bebasnya atau dipengaruhi oleh variabel independennya. Jadi sesuai dengan hipotesis dari penelitian kelompok kami, kualitas layanan adalah variabel independennya, sedangkan kepuasan nasabah adalah variabel dependennya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BNI Cabang Malang Universitas Brawijaya. Dan sampel dalam penelitian ini adalah 50 nasabah Bank BNI Cabang Malang Universitas Brawijaya yang menggunakan mobile banking dan yang ada di lokasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya di mana responden akan mencatat jawabannya. Metode pengumpulan ini menggunakan skala Likert yang skala pilihan jawabannya ada 4 pilihan. Yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua ada tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat ada sangat setuju. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer atau langsung, yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti. Dan selanjutnya ada teknik analisa data. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kuantitatif deskriptif. Jadi data kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka. Dan teknik analisis deskriptif adalah teknik mendeskripsikan gambaran umum perusahaan responden melalui demografi responden. Setidaknya ada 4 tahapan dalam teknik analisa data. Yang pertama ada mengklasifikasikan responden berdasarkan usia, pendidikan, gender, dan pekerjaan. Yang kedua membagikan kuesionernya. Yang ketiga ada melakukan pengujian variabel. Dan yang keempat ada melakukan analisis atas hasil pengujian variabelnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.